Jumpa lagi Sobat Anime, di channel yang kece abis. Kali ini masih dalam pembahasan alur cerita tentang pemuda bernama Mas, yang mana dalam episode sebelumnya, meski tanpa kemampuan sihir dan hanya menggunakan ototnya saja dalam setiap ujian, serta harus menghadapi kecurangan dari guru penguji, namun akhirnya dia berhasil diterima dalam seleksi penerimaan sekolah sihir. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa banyak cengkurek langsung aja kita menuju ke TKP. Di kelas pertamanya, Mas sukses membuat gurunya emosi, serta calon teman sekamarnya bernama Finn Ams menjadi takut, dan berharap tidak satu kamar dengannya. Namun sayang kenyataan tak selalu sama dengan yang diharapkan, karena ternyata Maslah yang menjadi teman sekamarnya. Pagi harinya, di tengah lapangan, para murid sekolah sihir tentu saja termasuk Mas berkumpul. Mereka mempelajari cara penggunaan sapu terbang. Mas yang saat itu kesulitan membuat sapunya terbang, didatangi seorang siswa yang mengejeknya, lalu kembali dengan ototnya. Mas menghentakkan kaki dan membuat sapunya terlempar seolah terbang ke tangannya. Tak lama kemudian, ujian untuk menilai kecepatan sapu terbang masing-masing dimulai. Siswa yang mengejek Mas sebelumnya, mengajak dirinya untuk adu tanding, dan bagi yang kalah harus menuruti kemauan yang menang. Dan ketika keduanya bersiap, lawan Mas ternyata berniat mempermalukan Mas, serta sang guru yang juga meragukan kemampuan Mas, justru dibuat terkejut, ketika dengan kecepatan yang tidak terlihat berhasil mencapai finish. Namun tidak bagi Finn, yang melihat semuanya dengan jelas, ketika Mas hanya melempar sapu kemudian loncat menyusulnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lawan Mas yang tidak terima kekalahannya, mendadak bibirnya terjahit oleh benang sihir, milik siswa lain yang bernama Lloyd Cavill. Saat siswa ini maju ke depan untuk berkenalan dengan Mas, tampak jelas bahwa siswa yang lain tampak takut pada dirinya. Tak lama kemudian dari cerita Finn, Mas akhirnya mengetahui bahwa Cavill merupakan anak dari pejabat di biro sihir, serta wakil kepala sekolah juga dekat dengan keluarganya. Karena statusnya itu, Cavill banyak menindas siswa yang lain, dan mereka semua takut melawan karena beresiko akan dikeluarkan dari sekolah sihir. Sedangkan Mas yang tidak menyadari bahwa dirinya menjadi incaran Cavill. Ketika waktu setelah sekolah, Mas yang sedang memasak kue sus kegemarannya, justru lupa untuk datang ke lapangan, dan membiarkan Cavill yang dengan emosi menunggunya. Keesokan harinya, Mas yang mendapati bukunya rusak, tidak menyadari bahwa dirinya menjadi target penindasan Cavill. Justru dengan santuy dia menurut saja ketika dijadikan pesuruh Cavill, dengan imbalan akan direkomendasikan menjadi visioner suci. Hari berikutnya, kembali buku Mas dirusak, tepat sebelum dia memberi kue kepada Finn karena telah meminjamkan sapu kepadanya. Mas menganggap Finn adalah teman yang baik. Sementara itu, setelah usai pelajaran, di lorong sekolah tampak Cavill menindas Finn karena menolak perintahnya untuk membakar pakaian Mas. Di saat yang sama, Mas yang sedang mencari Finn melihat kejadian tersebut. Kemudian dia menghampiri Finn dan menanyakan keadaannya. Namun Finn yang babak belur, dengan berlinang air mata meminta maaf kepada Mas, karena telah merusak buku Mas atas perintah Cavill. Sementara Cavill tanpa rasa bersalah justru mengatakan Finn sebagai lap kotor, dan tidak menyadari saat Mas memegang kepalanya, dan dihantamkan ke arah lantai, hingga membuat dia pingsan. Kejadian itu ternyata dilihat oleh wakil kepala sekolah, yang selanjutnya berkata, akan mengadakan rapat akademi guna membahas masalah Finn Ams dan juga Mas, dan ketika wakil kepala sekolah merendahkan Finn dan Mas, saat itu juga wakil kepala sekolah mendapat tendangan dari Mas tepat di wajahnya. Membuat Finn dan murid lainnya hanya bengong. Dan bukan hanya itu saja, dengan wajah psikopat, Mas juga mengubur wakil kepala sekolah hidup-hidup. Kejadian dengan wakil kepala sekolah, dan Lloyd Cavill, akhirnya membuat Mas dipanggil menghadap kepala sekolah. Di hadapan Mas, kepala sekolah menunjukkan surat dari biro sihir, yang isinya untuk segera mengeluarkan Mas dari sekolah. Akan tetapi kepala sekolah justru membakarnya, serta berkata agar Mas fokus pada kegiatan dan nilai sekolah lalu kumpulkan koin sebanyak mungkin, sedangkan dia akan mengurus biro sihir. Setelah semua peristiwa terjadi dengan dirinya,
Mas menjadi pusat perhatian di sekolah, bahkan diajak ikut turnamen paling bergengsi di dunia sihir, yaitu duelo. Meski mengatakan bahwa dia tidak bisa sihir, tapi tetap saja dia dipaksa untuk ikut. Dan ketika pertandingan berlangsung, saat yang lain terbang dengan sapu menggunakan sihir, Mas hanya bisa bengong saja dari bawah. Aksinya ini mengundang reaksi jengkel pada penonton, dan menyuruh dia pulang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Lanjut part berikutnya. Meski mengatakan bahwa dia tidak bisa sihir, tapi tetap saja dia dipaksa untuk ikut. Dan ketika pertandingan berlangsung, saat yang lain terbang dengan sapu menggunakan sihir, Mas hanya bisa bengong saja dari bawah. Aksinya ini mengundang reaksi jengkel pada penonton, dan menyuruh dia pulang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Lanjut part berikutnya.